Baik, selanjutnya saya absensi dulu. Tadi kan sudah saya absen satu persatu ya, gitu ya. Abe ada, Alhamida, Nur Alfi, terus kalau satunya lagi nih Eka, hadir ya. Antika, Putri, Intan, Sarah, Ramada, Rikmatul, Ana, Sofi, semuanya hadir dari masing-masing kelompok. Untuk selanjutnya, sebelum presentasi dilakukan, saya ingin membuat sampai kalian semuanya menjadi lebih semangat lagi. Yaitu saya buat yel-yel, nanti kalian semuanya menjawab gitu ya. Yel-yelnya saya bilang geografi Nifu, yes gitu. Terus lanjutkan lagi geografi Nifu, yes, yes 2 kali. Terus geografi Nifu yang ketiga berarti yes, yes, yes 3 kali. Itu sudah mengerti ya? Sudah. Nah, bisa dimulai? Geografi Nifu, yes. Geografi Nifu, yes. Geografi Nifu, yes. Nah, sudah. Berarti sekarang karena minggu kemarin kalian sudah melaksanakan kelompok dan hari ini kalian akan mempresentasikan hasil dari penyelidikan dan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Untuk itu silakan dipersiapkan sebelum kalian presentasi di depan kelas. Silakan dipersiapkan siapa nanti yang menjadi moderatornya, siapa nanti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Silakan diskusi dengan kelompoknya, bagi tugas. Silakan. Bagi tugas dulu ya. Sudah bagi tugas ya. Siapa nanti yang bagian moderatornya, yang menjawab, dan sebagainya. Yang baca soalnya, yang perlu dijawab itu apa. Sudah, kalau sudah dibagi tugas dalam kelompoknya masing-masing, sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok 1 dulu. Jadi semuanya maju di depan kelas, di depan teman-teman kalian, dipresentasikan, baru kemudian duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah itu dilanjutkan untuk tanya jawab dari kelompok lain. Jadi nanti seumpama kelompok 1 maju, setelah presentasi kembali ke tempatnya. Kemudian kelompok 2 bertanya, kelompok 1 menulis pertanyaannya apa. Terus lanjut pertanyaan dari kelompok 2 apa, ditulis lagi, gitu ya. Lanjut seperti itu semuanya. Terus setelah sudah selesai pertanyaannya ini, baru nanti dijawab satu persatu. Dan masing-masing kelompok saya kasih batasan pertanyaan. Masing-masing kelompok 2 pertanyaan saja. Jadi nanti mendapatkan maksimalnya 4 kelompok. 4 pertanyaan gitu dari masing-masing kelompok tadi. Gitu ya. Nah, bisa dimulai untuk kelompok 1, silakan maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dan penyelidikan dari kelompok 1. Manakah kalian melakukan penyelidikan? Kalian C yang ada penyelidikan gambar. Apa penyebab terjadinya penambangan? Pemanfaatan sumber daya alam dan berubah. Di situ tentang
lingkungan ya dan keselamatan terancam. Bagaimana cara mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan? Kalian seperti lihat gambar. Penambangan itu adanya izin dari pemerintah. Perlu melakukan monitoring lingkungan sekitar. Jadi cara yang dapat untuk mengurangi dampaknya. Melakukan pencegahan masih tahan. Bagaimana yang seharusnya dilakukan dalam penambangan sumber daya alam agar sesuai dengan prinsip bangunan berkelanjutan, yaitu untuk mengancam dalam pemakaian sumber daya alam penambangan, menggunakan secara optimal tanpa merusak lingkungan, melakukan penambangan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekoefisiensi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, nanti dari kelompok siapa saja yang paling aktif, paling bagus dalam presentasinya, nanti akan saya kasih hadiah. Gitu. Jadi silakan banyak-banyak bertanya, gitu ya. Boleh kembali ke tempatnya dan dilanjutkan untuk pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan buat kelompok 1. Silakan kelompok 2 membuat pertanyaan. Kelompok 2 dulu ya. Nah, persiapan bagi kelompok 2 untuk menulis pertanyaan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 saya batasi 2 pertanyaan ya. Oh iya, kelompok 2 saya batasi 2 pertanyaan ya. Kelompok 1 ya, silakan yang keras ditulis. Kelompok 1 siapa yang bagian tulis ini? Ya, silakan ditulis. Silakan Hikmatul. Pertanyaannya apa Hikmatul? Mengapa jalan menuju lahan Pelan-pelan. Mengapa jalan menuju lahan pertanian bisa sampai terputus? Nah, dari hasil diskusi kalian tadi kan menyebutkan bahwasanya adanya jalan yang terputus. Bisa seperti itu, nanti dijelaskan. Sudah? Sudah. Untuk pertanyaan kedua dari kelompok 1 dulu, kelompok 2 saja dulu ya sekalian. Kalau tidak ada baru nanti pindah kelompok. Bagaimana cara memonitoring sekitar penambangan? Memonitoring sekitar penambangan. Caranya bagaimana? Sudah. Sudah. Untuk kelompok 2 sudah ya, batasannya cuma 2 pertanyaan. Sekarang untuk kelompok 3, silakan siapa yang bertanya? Apa maksud dari keselamatan terancam dari hasil diskusi kelompok kalian kali ini? Pelan-pelan diulang. Apa maksud dari keselamatan terancam dari hasil diskusi kelompok kalian tadi? Sudah. Pertanyaan yang lain? Berikan contoh kerusakan lahan pertanian. Disuruh buat contohnya kalian. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk mencari jawaban. Silakan didiskusikan untuk menjawab. Nanti yang keras ya saat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pinter.
Sudah. Nah, perhatikan untuk yang lainnya. Kelompok 1 sudah menyelesaikan dari jawaban ya, pertanyaan-pertanyaan dari kalian dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dijawab untuk kelompok 1. Pertanyaannya siapa dulu? Dari kelompok siapa dulu? Dari kelompok 1, 2 dulu ya. Kelompok 2 diperhatikan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan pertama, mengapa jalan menuju pertanian bisa sampai terputus? Jalan menuju pertanian bisa terputus dikarenakan galian yang terlalu dalam tergerus air hujan. Ya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara memonitoring sekitar penambangan? Caranya bisa dilakukan dengan rutin melakukan pengawasan dan memantau bisa dengan drone. Sudah puas ya untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Sekarang dilanjutkan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Nomor 1. Apa maksud dari keselamatan terancam dari hasil diskusi kelompok kalian tadi? Yang dimaksud keselamatan terancam di sini adalah bagian penambangan dikhawatirkan terjadi langsungnya karena penambangan yang terjadi dalam hati petani juga kecelakaan terancam pada saat hujan dikhawatirkan terjadi longsor terjadi. Nah, bagaimana? Bagaimana kelompok 3 yang bertanya tadi? Sudah. Dilanjutkan menjawab pertanyaan yang keempat. Pertanyaan dari kelompok 3. Berikan contoh kerusakan lahan pertanian. Contohnya yaitu kerusakan lahan pertanian di mana lahan jadi berlubang-lubang terus. Bagaimana? Kelompok 3 sudah ya? Nah, berarti pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 sudah terjawab semua. Sekarang dilanjutkan presentasinya dari kelompok 2. Silakan disiapkan presentasinya untuk kelompok 2. Silakan maju. Bergantian nanti. Jadi siapa kelompok yang paling aktif nanti saya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil diskusi dan menyelidiki kelompok kami. 1. Gimana kalian melakukan penyelidikan? Kalian C yang ada di desa Sekirongko. Nah, berarti kelompok jadi kelompok ya. Apa penyebab terjadinya pembangunan di desa Jatiromo? Karena pengelolaan penanaman hanya tanah kemudian tidak dilakukan secara benar. Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan SIDA tanpa melihat prinsip pembangunan berkelanjutan. Tempat-tempatnya 1 merusak lingkungan, 2 membuat petani kehilangan pertanian yang subur, 3 mengandung muka bumi, dan kehilangan keanekaragaman hayat seperti flora dan fauna. Bagaimana cara mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan harian seperti yang digambar? Cara mengatasi memanfaatkan lingkungan galian menjadi area seperti pantai air guna pengairan di sekitar lahan dan yang adanya ketegasan dari pemerintah menjaga keanekaragaman di sekitar lokasi penambangan.
bagaimana yang seharusnya dilakukan dalam pembangunan SDA atau sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan. Memanfaatkan secara efisien pengelolaan yang tidak merusak lingkungan, menggunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan. Sekian dari bahasa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk dari kelompok 1 dan kelompok 3. Sambil menunggu kelompok 2 siap-siap untuk tulis dan mencatat, silakan disiapkan pertanyaannya. Matikan HP-nya. Sudah siap pertanyaannya? Kelompok 1 sudah siap buat pertanyaannya? Ya. Ya, silakan ditanyakan. Pertanyaan pertama. Flora dan fauna apa yang hilang pada daerah sekitar pertambangan Balian C yang kalian maksud? Nah, supaya temannya yang tulis pertanyaannya tidak ketinggalan dalam tulisnya. Flora dan fauna apa yang flora dan fauna yang hilang pada daerah sekitar pertambangan kalian C yang kalian maksud. Perhatikan. Pengelolaan yang tidak merusak lingkungan. Sudah. Jelaskan yang dimaksud dengan berbasis Perubahan struktur muka bumi yang kalian maksud. Apa makna pemanfaatan secara efisien? Kedua, apa makna Pemanfaatan secara efisien. Jelaskan. Didiskusikan dulu dengan teman kelompoknya untuk menjawab. Jadi silakan kalian diskusikan untuk jawaban dari masing-masing kelompok tadi.
Silakan diskusi untuk memberi jawaban buat pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Nanti bagi tugas ya, kan ada 4 pertanyaan. Boleh nanti satu-satu menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah siap jawab, silakan jawab pertanyaan dari kelompok 1 dulu. Silakan. Siapa? Yang keras? Kalau jawab yang keras ya. Perhatikan. Flora dan fauna apa yang hilang pada daerah sekitar pertambangan Kalilan J yang kalian maksud? Jenis flora yang hilang diantaranya pohon jati, ilalang, putri malu, dan lain-lain. Jenis fauna yang hilang kupu-kupu, belalang, burung, dan lain-lain. Gimana? Kelompok 1? Ya, benar. Ya. Lanjut pertanyaan kedua. Gimana jawabannya? Dibaca pertanyaannya dulu. Berikan contoh pengendalian yang tidak merusak lingkungan. Contoh pengelolaan pengendalian yang tidak merusak lingkungan. Ada batasan kedalaman dalam pengendalian. Ada izin dari pemerintah. Melakukan reklamasi lahan bekas galian. Ya. Ya. Sudah ya. Untuk kelompok 1 pertanyaannya sudah terjawab. Dilanjutkan untuk kelompok pertanyaan dari kelompok 3. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Jelaskan yang dimaksud dengan perubahan bumi yang kalian maksud. Perubahan struktur yang kami maksud adalah terbentuknya cekungan-cekungan yang dalam akibat penambangan. Terus gimana untuk kelompok 3? Sudah puas dengan jawaban? Silakan menyangga ya. Kalau memang kalian kurang puas dengan jawaban kelompok lain, silakan. Nah, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Karena dapat pertanyaan masing-masing kelompok. Apa makna pemanfaatan secara efisien dan jelaskan? Pemanfaatan secara efisien adalah pemanfaatan sumber daya secara minimum guna pencapaian yang optimal atau maksimal. Ya. Berarti dengan pemanfaatan sumber daya yang secara minimal atau minimum, tapi menghasilkan apa? Hasil atau produk yang maksimal atau maksimum gitu. Demikian tadi hasil presentasi dan juga tanya jawab dari masing-masing kelompok untuk kelompok 2. Sekarang dilanjutkan presentasinya dari kelompok 3. Silakan bagi tugas nanti siapa moderatornya, siapa yang menjawab pertanyaan dan sebagainya. Yang baca hasil diskusi. Silakan maju. Ayo Intan. Kelompoknya Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil penyelidikan dari kelompok 3.
Sirtu di Desa Magereso. 2. Adanya penambangan di Desa Magereso. Penyebabnya karena memanfaatkan SDA yang berupa Sirtu tanpa melihat prinsip pembangunan berkelanjutan. 3. Ya, digunakan ya. Bukan apa yang disebutkan akibat pemanfaatan SDA tanpa melihat prinsip pembangunan berkelanjutan. Dampak-dampaknya yaitu antara lain 1. Kerusakan lingkungan, 2. Berubahnya struktur muka bumi, yang ketiga pencemaran lingkungan karena banyaknya truk mengangkut sirtu dan tanah uruk, yang keempat keselamatan neraca. 4. Bagaimana cara mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan bagian Bagaimana caranya? Cara mengatasinya yaitu perlu adanya izin dari pemerintah, mencabut operasi perusahaan pertambangan yang melanggar AMDAL, Ya. melakukan reklamasi bekas bagian pertambangan. 5. Bagaimana yang seharusnya dilakukan pada penambangan SDA agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tertib, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan kelangsungan kehidupan, menjaga kelestarian penggunaan dengan bijak, melakukan penerapan ekoefisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dilanjutkan pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Silakan dipersiapkan untuk mencatat ya, Putri ya. Catat pertanyaan dari kelompok 1 apa saja, pertanyaan dari kelompok 2 apa saja. Setelah itu nanti didiskusikan untuk menjawab. Silakan kelompok 1 dulu yang bertanya. Siapa kelompok 1 yang bertanya? Ayo, Abe. Silakan ditulis ya kelompok 3 ya, pertanyaannya ya. Yang keras, Be. Apa yang dimaksud AMDAL? Ya, pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud efisiensi? Ekoefisiensi. Sudah, pertanyaan ketiga dari kelompok 2. Silakan siapa yang bertanya? Kelompok 2. Ya, ayo Sofi. Kerusakan lingkungan berupa apa yang dimaksud? Jelaskan. Pelan-pelan. Kerusakan lingkungan berupa apa yang dimaksud? Kerusakan lingkungan. Sudah. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Bagaimana cara reklamasi bekas karya? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi silakan didiskusikan dengan kelompoknya untuk menjawab. Silakan ya, dicari jawabannya. Atau kalau sudah bisa menjawab, silakan boleh langsung menjawab. Bagaimana? Kelompok 3 sudah siap untuk menjawab ya? Nah, jawaban untuk pertanyaan nomor 1 dari kelompok 1 tadi silakan. Apa yang dimaksud AMDAL? Yang dimaksud Apa? AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang perlu bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Ya. Nomor 2, apa yang dimaksud ekoefisiensi?
2 silakan. Nomor 1, kerusakan lingkungan. Berupa apa yang dimaksud jelaskan? Benteng alam rusak, bumi sapukan terbenturan, lahan pertanian menjadi tandus, sering terjadi longsor saat hujan, kerusakan lingkungan ekologis. Bagaimana kelompok 2? Sudah paham? Sudah jelas? Nah, lanjut pertanyaan terakhir tadi jawabannya gimana? Bagaimana cara reklamasi bekas galian? Cara reklamasi bekas galian. 1. Menanam tanaman lokal yang bisa beradaptasi. 2. Menanam buah-buahan lokal guna mengundang aneka satwa. 3. Dijadikan tempat penyimpanan air hujan yang bisa dimanfaatkan pada musim kemarau. Sudah ya? Nah, kalau sudah semuanya sudah selesai diskusinya presentasinya dan tanya jawabnya, sekarang lembar dari hasil penelitiannya untuk laporannya tadi lembaran itu ya. Nah, silakan dikumpulkan di depan di meja saya. Silakan kumpulkan perwakilan satu-satu. Sudah ya, semuanya sudah dikumpulkan. Sekarang kita buat simpulan bahwasanya dalam penelitian kemarin yang sudah kalian lakukan, kalian meneliti tentang apa? Tentang kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Ya betul lah, Ben. Akibat pertambangan. Yaitu pertambangan apa yang ada di daerah kalian? Pertambangan galian C. Galian C itu pertambangan apa sih? Berupa situ atau tanah uruk juga termasuk ya. Nah, itu kategori dalam pertambangan galian C. Jadi dalam pertambangan galian C di sini banyak sekali sebenarnya dampak-dampaknya. Seperti yang ada di Desa Darudano tadi yang disebutkan oleh kelompok 1. Dampaknya apa saja kan tadi sudah ada ya. Termasuk terputusnya jalan, longsoran dan sebagainya. Terus untuk kelompok 2 tadi dampaknya apa? Adanya lahan pertanian yang rusak, tidak bisa ditanami kembali gitu. Dan juga untuk kelompok 3 tadi dampak-dampaknya pun juga banyak sekali gitu. Termasuk apa tadi? Kerusakan flora gitu ya. Nah, jadi di sini kalian sudah memahami dampak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh galian-galian tambang galian tadi gitu. Terus yang saya tanyakan lagi sekarang, apakah dalam pembelajaran model problem based learning ini membuat kalian itu menarik atau membuat kalian ini lebih semangat atau bagaimana? Silahkan diungkapkan perasaannya bagaimana. Pembelajaran model PBL kalian bisa ke lapangan langsung untuk wawancara, untuk mencari informasi dan sebagainya. Buat kalian itu bagaimana? Coba Hikmatul, perasaannya bagaimana? Gimana Hikmatul? Perasaannya senang, seru. Nah, ya senang, seru. Terus apa lagi yang lain? Kita bisa lebih semangat dalam belajar. Terus apa lagi? Bisa mengetahui banyak hal di sekitar lingkungan karena kita langsung mengamati. Terus apa lagi? Ada yang lain? Hah? Nah, berinteraksi langsung dengan alam. Itu juga termasuk salah satu hal yang membuat kita tertarik dalam pembelajaran PBL. Kalau biasanya pembelajarannya hanya ceramah, hanya menjelaskan guru, mungkin kalian mengantuk. Tapi kalau dengan pemecahan masalah dari masalah yang kalian gali sendiri, nah di sini kan ada perbedaan ya, tentunya, ya kan? Nah untuk selanjutnya nanti seperti tadi janji saya, bagi kelompok yang lebih aktif dan lebih bersemangat akan saya kasih hadiah berupa uang 10.000. Kalau siapa ya yang kira-kira ya?
Ya, jadi saya kirim linknya. Silakan diisi. Linknya saya kirim lewat grup kelompok. Lewat grup kelas ya. Silakan dibuka link yang ada di grup kelasnya. Silakan diisi. Silakan diisi ya. Saya pantau dari sini. Silakan kalian isi. Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Sama ya tadi alamatnya. Iya. Sebelum menit ya, waktunya untuk menjawab pertanyaan yang ada di Google Form. Sudah ya? Nah, sudah selesai. Dan sekarang ada beberapa yang saya tanyakan, yaitu yang pertama, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan hari ini? Kita sudah belajar tentang apa tadi? Tentang pemanfaatan sumber daya alam, yaitu secara berkelanjutan. Jadi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Terus yang kedua, apa yang kalian sukai? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa kira-kira? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Seru? Ya seru. Karena apa? Karena kita kerja kelompok. Nah, sehingga kita bisa bersama-sama dalam
dalam menyelesaikan masalah atau tugas gitu. Terus sudah ya, saya kira pertemuan hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya, untuk kalian pelajari di rumah, nanti materi di bab selanjutnya yaitu tentang ketahanan pangan. Dipelajari di rumah dulu, di depan kita bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya yang berbeda. Sudah ya? Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.